Saya akan mereview senapan. Canda, ya. Hari ini saya tidak akan mereview senapan karena di FB untuk senapan ini kelihatannya kok di-ban ya, dibatasin sekali. Padahal menurut saya ini senapan mainan, FPS-nya rendah. Bukan senapan yang dipakai sama teroris, bukan. Ya. Tapi mereka salah paham. Ya udahlah. Saya akan membahas salah satu chapter di buku Real Tips Real Money. Buku ini dulu saya beli tahun 2004 sebelum saya PTT. Jadi karena basic saya dulu tahun 94-95 saya main saham. Sahamnya yang bukan yang blue chip ya, saham yang murah. Sehingga persentase keuntungannya bisa lebih baik. Zaman dulu 1 poin Rp25. Ya. Di situ saya bermain. Waktu itu saya dibelikan bapak saya mobil waktu itu. Ya, Daihatsu Seret ya, Classy, Winner yang hatchback. Itu zaman itu harganya 20 juta. 20 juta cukup mahal karena zaman dulu itu dolarnya baru 2000. Ya, jadi mahal itu. Tapi terus saya bilang, ini saya jual aja lah. Saya pakai untuk main saham. Dengan modal itu saya bisa melipat gandakan ini tabungan sampai waktu itu saya punya sekitar 60 juta. Zaman itu besar karena zaman itu Honda Genio yang baru kira-kira 45-50 juta zaman tahun 95. Jadi cukup besar ya dengan dolar 2100. Di situ saya belajar bagaimana sih cara kita memanage keuangan. Bagaimana caranya supaya kita mengekang keinginan, bukan mengekang ya, kalau mengekang kayaknya terpaksa. Bagaimana caranya supaya kita walaupun punya uang tapi membelanjakan untuk alat transportasi seperti mobil dan motor itu tidak over. Nah, di buku ini di chapter 8 ini ditulis bahwa seringkali banyak orang mengeluarkan uang berlebihan ketika membeli mobil. Chapter 8. Di sini ditulis. Nah, di sini ditulis, orang-orang cenderung mengeluarkan uang berlebihan untuk sebuah mobil. Sebagian dikarenakan mereka memandangnya sebagai alat untuk mencerminkan atau meningkatkan status sosial mereka. Betul. Banyak orang, termasuk saya, mungkin saya kepengennya kayak gitu ya, cuman saya mikir buat apa ya. Jadi, kenapa sih orang membelanjakan untuk beli jam segala macam, harganya mahal, mobil. Untuk menarik lawan jenis. Kenapa? Karena cewek itu lebih suka cowok yang mobilnya bagus, jamnya bagus, rumahnya bagus, perhiasannya bagus, ya kaya. Itu pasti normal. Seperti juga cowok suka cewek yang cakep, cantik, pintar, baik, ya bisa masak, ya terus ya macam-macam lah ya kriterianya. Mungkin ya sama kayak gitu, sama. Ya. Makanya sekarang banyak di TikTok, di IG atau di Facebook atau apalah ya, medsos lah ya, itu mereka bilang lebih baik punya cowok yang suka main cewek tapi tidak pelit, boros, dibandingkan dengan cowok yang setia tapi pelit. Itu betul dan banyak terjadi. Dan bukan cewek yang berpikiran seperti itu, orang-orang tua saja banyak yang berpikiran bahwa lebih enjoy, lebih suka ikut anak yang kaya daripada ikut yang miskin karena yang kaya bisa memberikan fasilitas lebih. Nah, di situ itu konflik of interest. Jadi kita di satu sisi kepengen mendapat pasangan yang oke dengan cara pakai mobil yang bagus, di sisi yang lain itu menjerumuskan kita membawa ke jurang kemiskinan kalau yang bersangkutan nggak punya penghasilan yang tinggi. Tapi apapun penghasilannya, berapapun penghasilannya, di sini ditulis investasi itu bukan mobil itu bukan investasi, tapi itu adalah barang konsumtif. Nah, ini yang seringkali disalahartikan. Akhirnya orang-orang membeli mobil di luar kebutuhan. Misalnya mereka butuhnya sebetulnya mobil yang 1000 atau 1500 cc karena jalan di kota paling lari 100 paling banter. Tapi mereka membeli yang cc-nya 4000, 5000 ya, twin turbo, horsepower-nya 400, 350 ya. Nah, akhirnya mubazir, STNK-nya mahal, spare part-nya mahal, bensinnya boros, ya kan, biaya perawatan mahal.
Tapi satu lagi, pride. Kadang beberapa bidang usaha memerlukan adanya satu kepercayaan klien, sehingga kita harus menampakkan bahwa kita itu bonafit, kaya, ya kan? Kalau misalnya kita mobilnya bagus, penampilannya bagus, orang mau kasih kita tender lebih percaya itu. Tapi kalau sebagai seorang dokter, ya nggak kepake. Kalau saya ya, tapi kalau dokter spesialis mungkin kepake. Kalau dokter spesialis pastinya datang, lihat dokternya, wah, mentereng, jamnya pakai yang mahal, ini jamnya harganya 30.000, ya kan? Oh, jamnya mahal kan orangnya, wah, ini dokter berarti pinter, pasiennya banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya dokternya pakai mobilnya murah, oh ini dokter goblok, ini melarat, kira kan gitu. Dan itu terjadi, ya. Seperti saya bilang sama teman saya, ini vaksin covid harusnya 28 hari. Ah, lu dokter umum ngerti apa? Oh, mereka udah spesialis, sudah tahu lama-lama keluar, ya bukan 14 hari tapi 28 hari. Terus bilang lagi, wah nih teman-teman saya ini, teman-teman naik sepeda di Surabaya, wah ini dokter-dokter Twitternya segini segini segini, kamu harus cek Twitter. Saya bilang ngapain cek Twitter? Ya harus cek Twitter. Oh dokter saya spesialis bilang cek Twitter. Saya bilang ngapain? Twitter itu menunjukkan kuantitatifnya, tapi tidak mencerminkan seberapa sih kita bisa punya neutralizing antibody atau daya tahan terhadap virusnya itu. Yang kedua, waktu mau divaksin kita nggak tesnya sesudah vaksin, berarti kita nggak tahu itu kita dapat antibody itu dari vaksinnya atau pada saat interval kita vaksin itu kita kemasukan virus dan kita mengeluarkan antibody, kan kita nggak tahu, ya kan? Ya kalau tesnya gratis sih nggak apa-apa, tapi kalau bayar ya mau, ya kan? Ya itu karena apa? Berarti ini relative money. Pakailah uang dengan cara seefektif mungkin. Karena apa? Karena saya mengobati pasien, saya memilih obat yang murah tapi efektif, sehingga pasien bisa mendapatkan terapi yang adekuat dengan jangka waktu yang cukup lama dengan biaya yang relatif murah. Karena lagi masa-masa seperti ini kita harus benar-benar memikirkan aspek ekonomi selain aspek dari medisnya. Oke, itu ya, jadi sedikit tentang ini. Saya tadinya mau film nembak tapi aduh kayak gini, ya udahlah, oke lah, ini daripada nganggur. Tapi yang penting ya ini keren ya, ini senapan ini keren sekali. Oke, ini sedikit out of topic, senapan dengan budget yang murah tapi 50 meter tetap bisa masuk. Nah ini ya, jadi ini yang kita cari. Jadi bukan mobil yang mewah atau senapan yang mahal, tapi ada senior saya senapannya bagus-bagus, memang hebat sih, 45 meter bisa nitik terus, itu memang ya, dia memang hebat sih. Ya mobilnya aja Range Rover, ya saya ya nggak nyalakan sih ya, ya nanti lah namanya siapa sih nggak sebut, nanti orangnya marah. Oke, itu aja ya, ini kompensasi karena kepahitan di band masalah senapan. Oke lah ya, udah, bye bye ya.